tadi dikembalikan ke rumah, tapi bapaknya AIDS, Pramesti. Pramesti, typhoon di mulutnya ya Allah. Prameswari, maaf. Jadi hari ini agendanya kita itu mau ngebahas tentang soal cerpen yang judulnya itu Rasuk. Kita bakal bahas 3 kode ya guys. Yeah. Kode apa aja tuh? Ada kode budaya, Kode sastra, kode bahasa. Hello guys, welcome to our channel. Oke guys, for you guys information, ini adalah video pertama kita. Lebih tepatnya video podcast ya guys, karena ini adalah video podcast pertama kita sebagai seorang mahasiswa Universitas Jember. Kita dari Universitas Jember dan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bersama aku, nama aku Indah. Ini temanku namanya Baweni dan yang pojok itu namanya Alfida. Jadi di sini kita akan bercanda-canda ya guys. Bawa santai aja ya. Santai aja. Jadi hari ini agendanya kita itu mau ngebahas tentang soal cerpen yang judulnya itu Rasuk. Kita bakal bahas 3 kode ya guys. Yeah. Kode apa aja tuh? Ada kode budaya, Kode sastra, kode bahasa. ya. Di sini kita akan bahas satu-satu nih guys. Aku bakal bahas kode bahasa dan Aku bakal bahas kode budaya. aku bakal bahas kode sastra. Nah, jadi biar kalian tahu isi cerpennya tuh kayak gimana, aku bakal nyeritain sinopsisnya aja. Karena kalau nyeritain semuanya itu bakal makan durasi. Ya nggak bisa diceritain guys. Sepanjang itu nggak bakal kuat ya. Dengerin ya. Jadi cerpen yang judulnya Rasuk ini itu isinya itu ada anak remaja kayak kita, cewek, namanya tuh Pramesti. Jadi dia tuh rada ngengkel gitu loh guys bahasa Jawanya. Jadi kalau sore dia tuh bakal pergi mandi sama temen-temennya ke Telaga Putri. Padahal udah dikasih tahu sama ibunya itu nggak boleh karena di sana tuh konon katanya angker lah gitu. Terus ditambah lagi ada pohon beringin yang angker banget. Terus di sana itu tempatnya orang-orang yang meminta-minta kayak apa sih, tumbal nggak sih? Dukun nggak sih kayak dukun-dukun gitu? Tumbal, terus kayak pokok memohon kekuatan gitulah. Jadi tapi dia tetap ngengkel gitu, tetap pergi ke sana sama teman-temannya. Nah di sana pun dia tetap nakal gitu. Dia pergi ke pohon beringin dan alhasil dia ini kerasukan gitu. Enggak tahu betul kan kamu apa sih ngengkel tuh? Aku nggak paham jadi keras kepala Gitu loh. Keras kepala jadi Indonesia ya. jadi kayak udah dikasih tahu tapi tetap Bandel gitu ya? bandel ya, Bandel. bener-bener. Kayak kamu nggak sih? Oh. Nggak guys, nggak. Terus di situ dia teriak kepanasan gitu. Jadi teman-temannya itu panik, terus gotong dia dibawa ke rumahnya. Gotong apa lagi ya? Kamu nih bahasanya banyak banget ya. Apa sih? Angkat Dia angkat sama beberapa orang itu. diangkat. Ini digotong. Hmm. Oke, terus. Terus nyampe di rumahnya ya sontak tuh ibunya panik lah, kan namanya anaknya juga. Terus habis itu bapaknya yang namanya siapa? Arya Keswari. Oh, iya. Arya Keswari itu dipanggil gitu. Arya Keswari. Oh ya, jadi Arya Keswari itu bapaknya ini termasuk orang yang suka ini loh. Pintar juga nggak sih dari Orang hal? pintar. Oh, kayak gitu. Gitu. Terus. Terus tetap aja tapi bapaknya ini nggak bisa ngobatin anaknya sendiri gitu loh. Oh ya, kalau ada kata-kata tuh nggak bisa tuh niup kelipan sendiri gitu. Oh iya, Kayak gitu. itulah intinya kayak gitu. Terus, Gitu kalau ada bahasa gitu ya, pasti ada aja bahasanya. ya ini kebetulan aja otaknya lagi teruang guys. Iya, biasanya agak mampet nih. Terus dia tuh nanya ke jinnya yang ada di dalam tubuhnya Pramesti ini, kenapa kok kamu ada di tubuh anak saya gitu. Jadi jinnya ini katanya suka sama Pramesti ini gitu. Karena apa nih kalau boleh tahu? Ya mungkin karena cantik kali ya. Oh. Cantik. Nah
suara-suara. Kaget loh. Terus- Shock ya. Terus kan Pramesti ini yang pergi ke ini apa pohon beriningnya. Jadi teman-temannya pada mandi, tapi dia masih pergi bandel gitu loh ke sana ke pohon itu. Iya, Jadi iya. mungkin suka gitu, jinnya tuh suka sama dia gitu. Terus ya sontak bapaknya itu nggak terima lah kan anaknya satu-satunya sayang sama anaknya, tiba-tiba anaknya mau dikawinin sama jin gitu, nggak mau lah. Sakit hati nggak sih kalau dia? Iya, iyalah. Kan ada orang tua mau anaknya tuh apa bisa sama dia, nggak kelihatan lagi guys. Terus itu minta bantuan sama orang pintar yang lain lah, dan alhamdulillahnya itu bisa, tapi Pramestinya kayak masih sakit gitu, Sakitnya tuh gimana? kayak yang pokoknya diem-diem gitu di kamar, kayak nggak seceria dulu. Nggak seceria itu gitu kan. Iya iya. Tuh. Terus Ya udah gitu. Masalahnya ada satu lagi nih. Jadi bapaknya malah jadi tumbal nih guys. tumbal gimana tuh maksudnya? Bapaknya nih disuruh jadi budaknya si jin ini. Tapi Hmm. tadi katanya bapaknya tuh pintar. Tapi Iya, bapaknya- buat Kan menggantikan. untuk menggantikan anaknya. Oh, jadi pangsalannya tuh tadi dikembalikan ke rumah. Tapi bapaknya It's Pramesti. Pramesti, haha. Typhoon di mulutnya ya Allah. Prameswari, maaf ya. Jauh banget guys, Gak jauh apa-apa. banget. Emang similar gitu loh namanya Iya, iya, iya. Prameswari sama Pramesti. It's okay. Terus itu tadi habis jadi tumbal gimana? Jadi ya bapaknya yang kasih raganya buat si jin ini Iya. dan akhirnya Pramestinya bebas dari jin guys. Jadi udah nih masalahnya udah stop di situ. Oke. Terus setelah itu kan Pramesti pulang ke rumah. Bapaknya tuh di mana? Bapaknya kan udah jadi ini. Iya, ya. Oh, bapaknya hilang ya. Di Meninggal. bawah itu enggak sih di bawah jinnya Iya, itu di nggak? bawah. Udah, udah. Jadi ya udah jadi tumbalnya, udah jadi budaknya jin gitu guys. Ceritanya gitulah kurang lebihnya. Ceritanya udah selesai nih. Udah, jadi di sini kita akan bahas satu-satu kodenya nih. Hmm. Kita dapat apa aja sih kode-kodenya tuh? Isi kodenya mulai dari Kode. pengertian kodenya sendiri ya guys. Gitu. Oke. Dari siapa dulu nih? Yang mau baca? Pertama kode bahasa apa sastra? Pokok kode budaya itu terakhir guys. Bahasa nggak sih? bahasa. Oke guys, jadi di sini aku adalah yang pertama nih yang bakal menjelaskan tentang beberapa kode, bukan beberapa sih. Aku kan kebagian kode bahasa ya, jadi aku akan Ini udah menjelaskan. masuk ke penting-pentingnya. Iya. Semangat ya Kak, semangat. Ya, aku akan Semoga kuat sampai tamat ya. Aku akan menjelaskan tentang kode bahasa sendiri dan contoh dari kode bahasa yang sudah aku temukan dari cerpen yang sudah kita bahas tadi nih guys. Jadi untuk yang pertama adalah aku bakal menjelaskan tentang kode bahasa. Apa sih kode bahasa sebenarnya? Kode bahasa itu adalah konvensi-konvensi yang kompleks berkenaan dengan unsur kebahasaan sendiri guys. Dan sebagai sistem tanda nih dan pemberian pesan gitu. Jadi kayak dalam sebuah kata pasti ada artinya kan guys. Iya ya. Gitu. Dan di sini aku udah dapat beberapa kode bahasa dari ya tadi cerpen yang sudah kita Mau bahas. disebutin semua apa beberapa nih Kak? Kalau disebut-sebut Kebanyakan. sebenarnya. Gak Jadi bisa. untuk mempersingkat waktu kita aja guys. Ya, Karena ini ada durasi ya. Iya, durasi. durasi. Ayo sebutin dong Kak. Ayo dong. Oke, aku bakal sebutin yang pertama yaitu menggelinjang guys. Menggelinjang apa sih menggelinjang kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya guys? Menggelinjang itu meloncat-loncat gitu, berjingkrak-jingkrak. Contohin dong kak. Jangan dong, kalau jingkraknya nggak lucu di sini bisa Iya iya ngomong iya nih. iya. Oke Dan oke. lanjut ya. Hmm. Sebenarnya itu mendelik. Kalau Mendelik mendelik itu Ini gak sih? ya kalau dari bahasa kita bahasa Jawa ya, Iya, mendelik mendelik. itu melotot gitu, Melotot, katanya juga melotot. lebar. Kalau Iya. orang marah kayak, cobain. Iya iya. Kayak gitu kalau Oh dia kayak gitu lah kalian pasti kalau- ngerti. Iya. Terus ada fajar guys, fajar. Kalau sore ada senja, kalau pagi itu ada fajar. Kalau tetanggaku namanya juga Fajar Kak. Ganteng gak kak? Enggak jangan jangan. Jangan guys. Iya buaya ya. Ah lanjut lagi dong. Komodo Kodenya. nggak? Udah punya ayam. Kodenya Oke, jangan. oke, kita lanjut ya. Kalau fajar tuh kayak terbitnya matahari pada kayak cahaya kemerahan gitu. Oh iya.
ngoceh. Ngoceh nggak sih? Apa sih? Iya, bener. Aku ngoceh. baru denger, jujur. Ngoceh kayak ngomong nggak jelas gitu Oh, loh. Kayak kamu yang lakukan sekarang. Iya, ini bermanfaat loh ini. Tapi ini bermanfaat kan? Oh, iya. Bermanfaat. Ini kalian butuhin kalau kalian nonton. Semoga banyak yang nonton. Semoga ya. Amin, Ini amin, amin. mohon viewernya ya. Viral, potensi viral. Lanjut. Ya, menceracau tuh kayak ngoceh-ngoceh nggak jelas gitu, ngomong nggak jelas kayak orang gila. Itu juga bisa dibilang menceracau. Kadang kan orang bilang nggak jelas gitu. Terus ada lagi membeliak. Membeliak. Pernah dengar nggak? Enggak, Membeli baru ya? pertama kali. Membeli ya? Ya, membeliak. Apa Ini ini? gak sih? Membeli. Apa ini? Apa ini? Membeliak tuh bisa dibilang kayak kalau dalam KBBI bisa dibilang kayak membuka lebar-lebar gitu untuk mata ya guys. Jadi bisa dibilang Oh, juga iya, yang membeliak melotot. tuh ya kan Melotot versi lebih gedenya gitu mungkin. bisa jadi gitu. Terus ada lagi guys yaitu ranum. Apa sih ranum? Kalau dari Banyak ya ternyata. banyak kalau Kata-kata yang kita nggak tahu sebenarnya banyak guys. banyak katanya itu bahasa Indonesia ya. Iya. Di Indonesia tuh banyak bahasa daerah yang kita nggak tahu juga. Oke. Dan ranum itu apa? Jadi ranum itu sangat masak. Kenapa? Sangat masak. Untuk Dalam matang. KBBI ya matang. Oh, iya. Ini konteksnya dalam buah-buahan ya guys. Jadi sebagai contoh Makanan gitu. ya kayak buah-buahan sebagai contohnya buah-buahan aja deh ya. Yang Iya, biasanya biar lihat biar biasanya juga. kayak pisang yang matang itu kan matang Nah, rasa ranum. asam Ranum. matang. Iya. Ranum. Oh iya. Gitu. Dan ada lagi yaitu bergeming. Bergeming, bersuara. Kalau menurut bergeming itu bersuara. Iya. Salah. Enggak. Apa? Bergeming itu tidak bergerak, diam saja. Oh, malah. diam. Tidak berkutik maksudnya. Iya. Oh. Diam saja. Kicep, gitu. kicep Enggak, guys. enggak iya. banyak ngomong. Diam dulu. Dan ada lagi nih rebah. Tahu nggak sih? Aku tahu sih itu. Apa? Aku nggak tahu. Rebahan gak sih? Iya, rebahan. Oh. Rebahan itu dari kata rebah. Soal nggak tahu kerjaannya rebahan. Rebahan rebahan itu dari kata rebah ya. Iya. Jadi Iya. bergerak dari posisi berdiri ke posisi jatuh kayak kalau kita habis capek Ya rebahan, terus di rebahan. kasur rebahan. Ya pokoknya Gitu anak ya, milenial rebahan. sekarang pasti selalu rebahan lah. Pasti kerjaannya anak milenial. Rebahan. Terus ada dimantrai guys. Di mantra ya Pak lagi tuh. Mantra itu dari kata mantra sebenarnya karena di sini konteks dari cerpennya itu katanya dimantrai dan dimantrai itu dari kata mantra. Jadi sebenarnya mantra adalah bunyi atau suatu kata yang diucapkan dan menciptakan perubahan guys. Biasanya kan kalau dalam dunia yang Perdukunan. itu kan ada mantra, ada Dijatuh mantra. jago kalau di Jawa ya namanya dijatuh jago. Kan pasti bakal ada perubahan ya kalau untuk kita yang percaya ya guys. Iya. Hmm. Pasti adalah oknum yang percaya gitu. Ya, terus ada lagi senja. Ya kan aku tadi udah jelasin ada fajar, ada senja. Kalau senja itu untuk sore hari. Kalau pagi itu pagi ya. Ya, Kalau fajar, kemerah-merahan di sore hari gitu. Oke. Kalau fajar pagi. Ya, Udah nih. udah. Jadi Jadi, itu ya, kurang lebihnya kayak gitu Kurang pada lebihnya bahasa. sebenarnya masih ada beberapa hal. Nggak usah sebutin deh. Durasinya udah banyak Durasi banget ya. sih. ya guys. Berarti lanjut aku nih ya. Aku kebagian kode sastra, di mana kode sastra ini artinya perumpamaan kalimat yang diungkapkan seorang penulis ke karyanya. Ada satu contoh nih, yang pertama, hingga di suatu siang Pramesti memuntahkan daun ilalang disertai darah yang kental mengepalang. Nah, ini perumpamaannya darah tuh dipakai dengan darah kental mengepalang. Sebenarnya tuh darah tuh kan juga udah kental, mengepalang tuh merah. Jadi tuh ya udah kayak ditambah-tambahin gitulah. Terus yang kedua ada ia meracau dan mengamuk hingga senja tiba. Ia kemudian terkulai lemah dan kembali kambuh saat fajar pada hari berikutnya. Terkulai tuh sama lemah tuh artinya juga sama-sama guys. Jadi kayak lemah, letih, lesu gitu ya. Kemudian ada lagi Definisi dari capek lah pokoknya. kehancuran alam adalah kekacauan dan pemandangan kita sehari-hari. Kan ya nggak mungkin kan kehancuran alam menjadi pemandangan kita sehari-hari, kan ya kayak gimana gitulah. Ya itu cuman alibinya seorang penulis. Kemudian ada lagi di sini aku nulisin
Sedang ayahnya seorang ketua kampung dan juga sakti mandraguna. Sakti mandraguna kan juga perumpamaan tentang kata-kata ya. Kalian tahu nggak sakti mandraguna itu? Iya, orang yang punya kesaktian gak sih? Iya, iya benar-benar. Terus ada lagi menggelinjang hebat, artinya bergerak secara kesana kemari kayak punyanya kamu tadi ya. Ya, mau dicontohin silakan. Enggak, udah. Udah ada Rek. Ini kalau gitu banyak banget nih. Ada durjana, ada angker, ada bulir jagung, ada matanya membeliak, urat leher dan juga mata yang mendelik dan lain sebagainya. Ya jadi itu kode sastra yang Dijelasin sama dijelasin sama Ida. Ida. Ya, kok ngomong ya? Terus lanjut. It's okay. Lanjut. Oke, jadi yang terakhir itu kita bakal bahas kode budaya, yang dimana kode budaya sendiri itu artinya unsur kebudayaan atau pemahaman kebudayaan yang ada di cerpen tersebut gitu kan. Dalam itu sesuatu kebudayaan yang ada di Suatu wilayah maksudnya. ya di cerpen itu tadi. Oh ya. Jadi kode budayanya itu ternyata ceritanya Telaga Putri tadi itu adalah alam sunyi, alam lain gitulah ceritanya. Tapi kalau di alam kita itu, tapi alam mereka itu kebalikannya gitu loh. Kalau di alam kita itu pagi, mereka malam. Kalau di alam kita kanan, itu alam nggak terlihat gitu ya. ya benar. Gaib. Alam jin kan. Nah, Kita kan udah real nih. ini Real kan, alam manis? Real dong manis. Tapi isinya di dalamnya itu banyak banget makhluk-makhluk jahat yang kerjanya itu pokoknya kayak usil, kayak bikin onar gitulah guys. Jadi mungkin mereka yang salah satunya mereka yang tadi suka sama Pramesti itu gara-gara Pramesti suka bikin onar juga. Dia juga kan pergi ke ini pohon beringin itu, jadi Kan udah disukain. di sama orang sekitarnya juga untuk jangan main ke sana kan guys. Bandel. Pokoknya budaya atau latar belakang kejadian itu tuh apa gitu lah intinya. Oke guys, kita udah selesai menjelaskan dan kita udah merasa cukup dengan pembahasan yang kita bahas tadi, dan semoga kalian yang nonton bisa paham lebih enak gitu loh apa pembahasan kita tadi, dan Kita juga ngejelasinnya lebih enak. Tapi maaf ya kalau misalnya ada yang berbelit-belit gitu ya karena kita juga masih belajar. Podcast first time. Iya, yes. Jadi mohon dimaklumi kalau misalkan ada salah-salah. Dan semoga kalian enjoy nontonnya ya. Oke, ditunggu subscribe-nya di channel Imagina ini ya. Thank you for watching guys. Bye. Yuhu. Ya ampun. Oh dikasih sih. Kau terus saya. Terus ya enggak. Gak apa-apa, Kan ya. lanjutkan. Masih dulu ya. 3 guys. Aku Aku yang tuan. Iya. Nah, Kok kosong banget. dah aku pernah rene. Nah, Oke guys, kita habis break bentar nih barusan. Nah, kita sekarang mau lanjut lagi ya. Iya anjing. Oh, maaf guys, gak jadi. Hai guys, lanjut. Oke guys.